Bun, dalam suasana masih pandemi diperlukan kemandirian ekonomi. Namun banyak orang yang masih terkendala karena ketiadaan modal untuk melakukan usaha. Padahal sekarang ini ada proses bisnis di mana seorang pelaku usaha tidak perlu menstok barang atau bahkan tidak perlu modal. Pantengin terus sampai selesai, saya akan kupas satu persatu. Assalamualaikum Ayah, Assalamualaikum Bunda. Berjumpa lagi dengan channel Dapur Bun Bun. Terima kasih atas responnya terhadap sharing yang minggu lalu saya sampaikan. Sesuai janji akan melanjutkan apa yang bisa saya bagikan ke Ayah dan ke Bunda. Bun, mungkin di antara sebagian karena pandemi ini masih ada beberapa yang dirumahkan dan belum bisa bekerja kembali. Bun, life must go on. Jadi dalam keterpurukan ekonomi kita tidak boleh menerima nasib, mengharapkan keberuntungan untuk datang menghampiri kita. Kita harus survive, kita harus mencari cara. Bun, kita jangan berdiam diri, kita harus tetap mandiri, harus mencari cara. Ekonomi harus tetap berjalan karena bagaimanapun anak-anak harus makan, listrik harus dibayar, air juga begitu, dan segala kebutuhan-kebutuhan rutin yang harus kita keluarkan uang. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Mungkin ada sebagian orang atau dari ayah dan bunda yang bertanya, saya mau aja usaha tapi tidak punya modal. Nah, Bun, gini ya. Jadi sekarang itu ada satu sistem bisnis yang memungkinkan kita menjual barang atau makanan atau apapun. Kita tidak perlu punya stok dan kita tidak perlu deposit uang. Jadi ada kemungkinan bahwa tanpa uang banyak, bahkan tanpa modal uang sekalipun, kita mampu melakukan suatu usaha dengan keuntungan yang sangat besar. Sistem yang saya maksud adalah menjadi reseller atau dropshipper. Mari kita kupas apa bedanya, apa keuntungan di antara dua sistem yang saya sebutkan tadi. Jadi sekarang dalam bisnis kita tidak usah lagi membeli bahan baku, mengolahnya, kemudian menjadi barang jadi atau makanan jadi, kemudian menjualnya. Oke, yang pertama ingin bahas adalah reseller. Re adalah kembali, seller adalah penjual. Jadi suatu sistem bisnis di mana seseorang menjual kembali barang dengan selisih harga yang dapat menguntungkan dia. Sedangkan dropshipper adalah suatu sistem bisnis di mana seseorang berjualan jadi hanya bertindak sebagai perantara dari pemilik barang yang sesungguhnya. Jadi Bun, kesamaan antara reseller dan dropshipper, keduanya tidak membuat barang, tidak belanja bahan baku membuatnya kemudian menjualnya. Keduanya hanya menjual barang milik orang lain, dalam hal ini biasa kita sebut mungkin seperti grosir. Saya ulang ya Bun, reseller sama dropshipper dua-duanya tidak menjual barang milik sendiri, tapi menjualkan barang milik orang. Namun ada juga perbedaannya ya. Pertama, reseller. Kalau reseller itu pertama dia harus memiliki modal karena dia harus membeli stok. Yang kedua, seorang reseller itu harus belajar administrasi karena dia harus mencatat berapa uang yang diberikan untuk membeli barang. Kemudian ketika dia jual kembali, berapa margin yang akan dia ambil atau keuntungan yang dia ambil. Yang ketiga adalah seorang reseller harus bekerja sama dengan sang pemilik barang. Bun, jadi reseller itu seperti pembeli pertama yang membeli di grosir dalam partai yang besar, sehingga akan memperoleh harga khusus. Karena harga khusus, kemudian yang bersangkutan atau reseller itu bisa menentukan berapa harga jualnya sehingga dia tahu profit yang diinginkan berapa. Yang selanjutnya juga seorang reseller bisa menjual barang kepada konsumennya langsung ya. Nah, mungkin Bunda suka ngelihat ada barang-barang yang sama dilakukan oleh akun-akun Instagram. Biasanya mereka menjual barang, menyampaikan spesifikasi produk tapi tidak menyampaikan harga ya.
Karena ya itu dia, harga itu tergantung dari reseller sendiri mau ambil keuntungan berapa. Coba aja baca di captionnya, pasti untuk pembelian silakan menghubungi nomor ini nomor ini. Karena setiap orang punya kebijakan masing-masing untuk menentukan harga sesuai dengan profit yang diharapkan. Keuntungan lain dari seorang reseller, karena dia stok barang, dia akan tahu barangnya seperti apa, dia bisa melihat, tidak hanya melihat sekedar melihat di brosur atau di leaflet promosi ya, karena dia beli dulu, pesan dulu, dilihat dulu, sehingga ketika ada konsumen yang bertanya, dia bisa menyampaikan produk knowledge-nya, dia bisa paham, bisa menerangkan bahwa ini bahannya ini, ukurannya segini. Bun, yang kedua adalah dropshipper. Yang harus diketahui mengenai dropshipper, bahwa dropshipper itu hanya perantara. Jadi dropshipper adalah seseorang yang membantu menjualkan barang. Makanya kenapa disebut sebagai perantara? Karena dia hanya sebagai perantara yang membantu menjualkan, makanya packing, pengiriman, dan harga ditentukan oleh pemilik barang. Pemilik produk menentukan harga, sehingga dropshipper tidak berhak menentukan harga di luar yang ditentukan oleh pemilik barang. Sehingga dengan demikian keuntungan dari dropshipper sangat ditentukan oleh sang pemilik barang. Namun Bun, Ayah tidak perlu kecil hati kalau menjadi dropshipper ya, karena ada beberapa juga keuntungan yang dimiliki seorang dropshipper. Pertama, tidak perlu modal ya, karena dia hanya pemberantara, barang ada di pemilik barang, harga ditentukan oleh pemilik barang, dia hanya menjualkan saja. Kedua, tidak perlu memikirkan produk karena semua diurus oleh pemilik barang. Bagaimana belanja bahan baku, bagaimana mau menstok, itu semua urusan dari pemilik barang. Ketiga, tidak perlu memikirkan kerugian kalau barang itu tidak laku, karena yang kita terima adalah fee dari yang kita jual. Bahwa kemudian tidak laku menumpuk di barang, itu adalah tanggung jawab dari pemilik modal. Selanjutnya bisa bekerja sama dengan berbagai pemilik barang. Jadi dia bisa menjadi perantara dari beberapa supplier sekaligus. Jadi Bun, seorang dropshipper itu biasanya menjual satu brand. Jadi kalaupun ada keluhan dari pelanggan, bukan dia yang dikomplain, tapi brand itu. Jadi tidak perlu bertanggung jawab, tidak perlu khawatir dikomplain oleh konsumen, karena sang pemilik barang yang akan diklaim. Bun, sekarang pilihan Bunda mau apa? Mau jadi reseller atau menjadi dropshipper? Bun, mau apapun pilihan Bunda, apakah itu jadi reseller atau dropshipper, yang penting ada beberapa kunci sukses yang harus Bunda pegang ya. Pertama adalah trusted. Bunda atau Ayah yang melakukan bisnis menjadi reseller atau dropshipper itu harus bisa dipercaya. Saya berapa kali membeli barang-barang secara online melalui reseller itu, kadang-kadang ada penjual yang memasang foto baju yang sedemikian bagus, ketika kita pesan ya, datangnya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Itu sebaiknya tidak boleh begitu. Kejujuran adalah hal yang perlu diutama. Kalau bilang bahwa ini kelasnya kelas KW1, KW2, sampaikan. Kalau memang skalanya skala premium, sampaikan bahwa itu premium, kualitasnya bagus. Sehingga ketika barang sampai di konsumen itu tidak mengecewakan. Kita harus memelihara jaringan, ya. Jadi kita harus getok ular dulu promosinya, promosi terhadap orang yang kita kenal dulu. Sehingga ketika dia puas, dia bisa mempromosikan ke orang yang lain. Kita cari yang terdekat aja dulu, saudara, grup WA, saya jual ini loh gitu, bla 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 bla. Nanti ketika dia membeli kemudian puas, itu akan ada engagement, ada kesetiaan untuk terus membeli barang kita. Ya seperti itu. Jadi pelihara jaringan, jangan sampai jaringan yang sudah kita bangun kita cederai dengan kita tidak bisa dipercaya. Setelah kita melakukan promosi dari mulut ke mulut, manfaatkan sosmed yang kita ikuti, Facebook, Instagram, atau mungkin juga di YouTube channel bisa kita gunakan, sehingga promosi kita menjangkau skala yang lebih luas. Tidak hanya antar teman, tidak hanya promosi dari mulut ke mulut. Bun, yang keempat adalah perhitungkan harga yang bersaing. Even misalkan Bunda
tidak mencantumkan harga, tapi orang bisa melacak barang yang sama di si penjual A berapa, di penjual B berapa. Jadi berikan harga yang bersaing, kalau bisa harga yang paling murah dibandingkan produk serupa. Bun, yang kelima adalah produk itu harus mudah dijual dan disukai orang. Jadi jangan yang susah-susah deh. Kalau makanan orang banyak suka, pakaian juga bisa jadi kebutuhan sehari-hari. Jadi pilih yang benar-benar orang sukai. Yang keenam, pilih supplier besar yang menjual barang berkualitas. Bunda harus kenal dulu dengan siapa bekerja sama, supaya Bunda bisa menjual ke konsumen Bunda juga dengan percaya diri. Bun, yang ketujuh adalah bahwa Bunda harus siap melayani dengan cepat. Begitu ada pesanan, segera direspon, segera dilayani, dan segera dikirim. Bun, dengan sharing yang sudah panjang lebar, mungkin ada yang bertanya, kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan, apakah jadi reseller atau jadi dropshipper? Buat saya bahwa dua-duanya menguntungkan, dan dua-dua juga memiliki risiko masing-masing. Namun kesamaan dari reseller dan dropshipper bahwa mereka memiliki risiko terhadap kepercayaan, ya. Jadi yang harus dijaga betul dari bisnis ini adalah kepercayaan, karena kadang-kadang kita tidak bertemu langsung dengan konsumen. Mereka membeli karena kepercayaan terhadap kita, mereka membeli karena layanan kita di sebelumnya. Kalaupun mereka adalah konsumen baru, pasti mereka membeli karena rekomendasi dari seseorang untuk menggunakan jasa kita sebagai reseller atau dropshipper. Kenapa dropshipper lebih disukai? Karena memang tidak merepotkan, ya, tidak perlu belanja bahan baku, tidak perlu produksi, tidak perlu packing, tidak perlu mengirim barang, karena semua itu dilakukan oleh si pemilik barang. Dropshipper hanya sebagai perantara. Namun ya tadi itu plus minusnya, harga tidak bisa menentukan, harga tidak bisa ikut campur, kita hanya mengambil fee saja. Berbeda dengan reseller, kalau reseller kan harus beli barang, harus ada modal. Sebenarnya Bun, ya, sesuai dengan janji saya, apakah kita bisa melakukan usaha tanpa modal? Seorang reseller juga bisa, gitu kan. Caranya apa? Kan biasanya kalau dalam bisnis online seperti itu, kita pesan barang, kita transfer, kita sampaikan bukti transfer, baru barang dikirim. Jadi sebenarnya seorang reseller pun bisa, ya, asal dia cepat tanggap. Ketika orang itu kirim uang, kirim transfer, harus segera dibelikan barang sehingga bisa dikirim dengan cepat. Sama lah sama dropshipper, jadi kita mengandalkan dulu dari transferan, kemudian kita kirim barangnya, seperti itu. Cuman kita juga harus kenal dengan barangnya supaya bisa bersaing harga, ya, karena persaingan harga di reseller demikian ketat. Masing-masing reseller bisa menentukan harga, siapa yang ambil untung gede, siapa yang ambil untung uang, itu konsumen sudah tahu cara untuk mengeceknya. Jadi biasanya mereka membandingkan antara reseller satu dengan reseller. Beda dengan dropshipper harga sudah dipatok, gitu kan, dan si pemilik barang hanya memberikan fee untuk yang memang menjadi dropshipper, bukan untuk penjual eceran. Jadi Bun, untuk menjadi reseller atau dropshipper, sebenarnya hal yang paling penting dilakukan adalah skill menjual barang. Bagaimana meyakinkan konsumen yang tidak kelihatan untuk membeli barang yang ditawarkan, ya, agar bisa mendapatkan profit yang maksimal. Kalau reseller profitnya ditentukan oleh sendiri, tapi kalau dropshipper profitnya ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa dia jual. Demikian Ayah, demikian Bunda, apa yang saya sharingkan hari ini. Ini adalah satu potensi bisnis di mana kita tidak perlu mengeluarkan modal yang besar atau malah tidak perlu mengeluarkan modal, bisa melakukan penjualan suatu produk, apa bentuknya pakaian, makanan dan lain sebagainya, dalam mungkin jumlah yang besar tapi dengan keuntungan yang besar. Silakan lakukan, silakan pilih, silakan cari supplier barang yang benar-benar bisa kita percaya, bisa kita kenal, sehingga kita mempromosikan juga sesuai dengan kondisi barang yang kita jual. Tetap semangat melakukan bisnis. Hasil tidak pernah mengkhianati ikhtiar kita. Semangat mencoba, tetap berusaha. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa bekerja, berkehidupan, mencari mata penghasilan, mata pencaharian dengan cara yang lebih normal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.